Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Angkat pala kamu, angkat. Alhamdulillah ketemu. Remaja putri korban penculikan dievakuasi dari tempat penyekapan. 4 penculiknya diringkus. Mantap. Polisi menyita motor dari pencuri yang melarikan diri saat rumahnya digerebek polisi. Permukiman nelayan di pesisir panjang selatan Bandar Lampung kumuh oleh pencemaran sampah. Tabrakan 2 mobil yang melibatkan sebuah mobil sport utility vehicle E2 SUV dengan truk bermuatan besi terjadi di Jalan Pangeran Tirtayasa, Sukabumi, Bandar Lampung, Rabu petang. Mobil SUV rusak berat bagian depan dan samping kanan, sedang truk mengalami patah per belakang. Mobil SUV dikemudikan oleh seorang perempuan. Korban menderita luka di tangan dan kepala yang kemudian langsung dibawa ke rumah sakit, sedangkan sopir truk selamat. Kecelakaan bermula saat truk sedang melaju dari arah gerbang tol Lematang menuju Kecamatan Sukarame, sedangkan mobil SUV melaju dari arah lawan. Penyebab tabrakan diduga karena salah satu mobil oleng hingga masuk ke jalur kanan. Ya posisi kan masih nanjak. Nah mobil yang hitam itu tahu-tahu langsung buang kanan. Dari arah berlawanan? Iya. Ya ngomong cerita ada dia tuh sambil nelponan. Oh si pengemudi itu sambil telepon. Berapa orang bang? Ya pengemudi mobil hitam cuma satu. Satu, yang perempuan? Iya. Informasi perempuan ya bang? Oh posisi ya agak ngebut lah. Ya agak lumayan kenceng. Oke siap. Tapi nggak apa-apa nih bang? Alhamdulillah. Tidak ada korban jiwa pada kecelakaan ini, namun akibat kecelakaan sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polresta Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Info, kebakaran di Haji Mena. Kebakaran hebat meludeskan gudang penimbunan BBM ilegal di Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Jumat sore. Kepulan asap tebal membumbung tinggi hingga jadi perhatian banyak warga untuk datang melihatnya dari dekat. Selain meludeskan bangunan kayu dan puluhan tandon, 3 mobil yakni 2 pickup dan 1 truk yang mengangkut ribuan liter BBM turut hangus terbakar. Menurut warga, gudang penimbunan BBM ini telah beroperasi sejak lama. Namun warga tidak mengetahui legalitas dan aktivitasnya sebab lingkungan gudang dipagar tinggi dengan beton dan seng. Warga pun tidak mengenal siapa pemiliknya. Coba sebutkan. Bukan, ketika sampai kamu ngomong apa? Belasan siswa dan siswi MTS Islamiyah Ketapang Lampung Selatan mendapat intimidasi dari kepala sekolah di ruang kelas. Beberapa siswi yang ketakutan bahkan hingga menangis saat sang kepala sekolah mengeluarkan kata-kata Saya ngomong sama Pak Nanda. Ngomong sama Pak Nanda siapa? Usut punya usut, rupanya aksi intimidasi pelajar di ruang kelas ini sengaja direkam oleh sang kepala sekolah yang sedang mencari bukti untuk memecat salah satu guru yang diduga memprovokasi siswa dan siswi supaya tidak jajan di kantin yang dikelola istri kepala sekolah. Video tersebut kemudian tersebar luas di media sosial dan viral. Pada hari Jumat lalu, sang kepala sekolah mengakui perbuatannya.
dan ia pun meminta maaf serta mengaku bersedia menerima sanksi. Seorang petani di Kecamatan Suwoh, Lampung Barat ditemukan tewas di tengah perkebunan kopi pada Minggu malam. Korban bernama Karim Yulianto, berumur 48 tahun, warga Desa Sukawarga, Kecamatan Suwoh. Korban tewas akibat menderita banyak luka bekas cabikan diduga diserang harimau. Dugaan ini diperkuat dengan daerah ini yang dekat dengan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Menurut Babinsa Kecamatan Suwoh, Sersan Andi mengatakan awalnya pihak keluarganya melaporkan ke aparat terkait belum pulangnya Karim dari kebun hingga malam hari. Tentara, polisi, dan warga kemudian mencari Karim di kebunnya. Suasana duka keluarga pecah saat jenazah Karjiko berumur 45 tahun tiba di rumah duka di Desa Fajar Asri, Kecamatan Seputi Agung, Lampung Tengah, Selasa pagi. Karjiko adalah sopir truk bermuatan 38 ton gula pasir yang tewas jadi korban perampokan dan jenazahnya ditemukan di pinggir jalan tol kilometer 77, Ruas Serang, Banten. Korban jadi korban perampokan saat dalam perjalanan menuju Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas akibat menderita luka belasan tusukan senjata tajam di tubuhnya, sedangkan truknya raib dibawa para pelaku. Keluarga kehilangan kontak dengan korban sejak hari Jumat malam. Sehari kemudian, polisi menemukan jenazah korban di pinggir jalan tol Serang, Banten. Jenazah diserahkan ke keluarga setelah diautopsi Polres Serang. Menurut keluarga, sebelum kehilangan kontak, korban sempat mengirimkan foto sedang bersama 3 temannya yang menumpang di mobilnya. Mbak Gula mau ke Cengkareng. Seorang begal motor milik ojek daring yang jadi buronan Polres Lampung Tengah Rabu dini hari diringkus di tempat persembunyiannya di Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Tersangka bernama Rendra Saputra, berumur 21 tahun, terus memberontak saat ditangkap. Polisi kemudian melumpuhkannya dengan cara diborgol dan digotong ke mobil. Pada penangkapan ini, tersangka akhirnya ditembak kakinya karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti motor hasil kejahatannya. Pembegalan terjadi di Jalan Lintas Sumatera Terbanggi Besar, Lampung Tengah pada 15 September lalu. Modus tersangka jadi penumpang korban. Saat melewati jalan sepi, korban ditikam kemudian motor dan ponselnya dirampas. Kesan bahwa perajin tapis kebanyakan hanya orang tua dipatahkan para pemuda di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan. Anak-anak muda ini bertekad melestarikan adat budaya Lampung supaya tidak tergerus zaman. Belasan remaja berkumpul di sebuah rumah untuk belajar menyulam kain tapis. Mereka belajar dari seorang pembuat tapis bernama Sumenah. Mereka dengan tekun mengikuti arahan sambil sesekali diiringi senda gurau. Kegiatan ini sudah berjalan selama beberapa pekan dan tapis buatan mereka sudah ada yang terjual. Harga kain tapis bervariasi, mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah per helai. Pertama bergerak dari kita sendiri, terus kita ternyata di Dusun Kayu Tabu ada juga yang pengrajin sulam tapis juga, jadi kita join dari pemuda ke yang bisa sulam tapis di sini. Nanti hasilnya mau dikemanakan, Pak? Yang pertama digunakan untuk kita pribadi, kayak misalnya ada hajatan kita jadi panitia, jadi kompak semua pakai tapis semua, karena ini asli dari daerah kita di Lampung. Banyak anak muda ini bertekad terus menekuni pembuatan tapis supaya bisa lebih produktif. Kain tapis buatan mereka juga dipasarkan melalui media sosial. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini.
Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.